Nah, ini gerobak yang akan kita pergunakan ya teman-teman. Jadi seperti ini. Sebenarnya kalau kita membuat gerobak itu simpel saja, tidak terlalu banyak desain, tidak terlalu banyak sekat, cukup polos seperti ini, karena nanti bisa berfungsi untuk peralatan lainnya juga kan, seperti itu. Jadi nanti sedikit saya jelaskan bagaimana ukurannya ya, dan kalau standarnya seperti apa, kemudian kalau kita membuat minimalis itu berapa kira-kira. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, pada saat ini saya berada di salah satu gerobak ya yang rencana akan kita buat usaha, dan ada salah satu permintaan dari teman kita juga, sebenarnya ukuran untuk minimalis ya. Tapi di sini karena tidak ada sampel, saya hanya untuk ukuran standar ya teman-teman. Jadi kalau kita usaha itu pakai gerobak yang standar itu seperti apa guys, seperti itu. Jadi ini salah satunya yang kita buat gitu kan. Jadi beberapa tempat kita itu yang ada di Kalimantan, baik dulu di Jawa ya teman-teman, jadi memang ukurannya kan mungkin agak sedikit berbeda ya teman-teman. Tapi untuk standarnya kita membuat itu seperti ini ya teman. Ketika kita melihat dari tempat nanti kita berjualan sendiri, jadi kan nanti tempatnya itu kan akan berbeda-beda ya teman. Bisa jadi karena kita lebih luas, bisa jadi itu hanya pas-pas untuk gerobak saja, bisa jadi itu terlalu sempit. Jadi kita mendesainnya itu sangat rumit juga, apalagi kalau kita berjualan seperti ini ya, jualan roti goreng dan cakwe itu kadang memakan tempat, karena di belakang itu ada tempat penggorengan, kemudian ada meja, sehingga kita itu harus menyesuaikan tempat mana yang akan kita pakai. Jadi menstandarkan atau menyesuaikan gerobak nanti yang kita buat untuk tempat atau stand yang akan kita buat jualan kan, seperti itu. Nah kalau di sini ya teman-teman, saya itu membuat gerobak ini dengan ukuran, kalau lebar ini biasa kita membuat 70 dan 80. Jadi kesininya itu biasa kita ukuran 70 cm ataupun 80 cm. Kalau 80 cm seperti ini ya teman, jadi kelihatan lebih luas seperti itu. Dan kemudian kalau kita melihat dari panjangnya gerobak, artinya panjang dari sini ke sini, ini tidak sampai 2 meter. Paling kita itu membuat sekitar ukuran 1,7 meter atau 170 meter sampai 180 meter. Jadi tidak sampai 2 meter ya teman, kecuali kalau sama pegangan di sananya 2 meter. Jadi itu ukuran yang untuk standar kita. Tapi lagi-lagi kalau teman-teman ingin membuat minimalis, saya juga pernah membuat minimalis itu. Jadi ukuran untuk panjangnya aja itu hanya sekitar 125 ya, 125 100 sampai 150 itu pernah saya buat seperti itu. Kemudian lebarnya hanya sekitar 60, jadi tidak terlalu besar. Cuma repotnya kalau kita membuat yang lebih kecil itu nantinya ketika kita menaruh alat-alat di dalam itu akan sangat sulit sekali ya teman-teman. Kalau lebar seperti ini, kalau seumpamanya kita berjualan di luar ataupun di bukan kios ya, ataupun bukan tempat-tempat yang apa yang kita harus pindah-pindahkan gerobaknya, jadi alat itu bisa masuk ke dalam sini semua seperti itu. Dan kalau rodanya ya teman, roda di bawah ini seperti ini, biasanya kita kan menggunakan roda yang 3 ya teman. Jadi untuk enak ya, jadi roda ini di dua seperti ini, yang samping seperti ini, ditambah yang belakang itu ada satu kan, seperti itu. Jadi nanti ketika kita dorongnya itu lebih apa ya, lebih mudah ya seperti itu. Kalau gerobak yang rodanya cuma 2 terus dibantu kayu itu kita agak, kalau pindahnya jauh itu repot ya seperti itu. Jadi itulah salah satu yang bisa kita buat seperti itu. Nah jadi kalau di dalamnya sendiri ya teman, biasanya kan kita itu kan membuatnya kan polos seperti itu. Jadi dalamnya itu polos. Fungsinya untuk apa? Karena biasanya kita itu membuat kalau untuk gorengan sendiri ya, pokoknya kita membuat di belah sini khusus untuk roti goreng atau odading ya, di sana cakwe seperti itu. Nah kemudian kenapa polos? Tidak ada sekat-sekat seperti ini itu karena mempermudah alat-alat kita. Biasanya kan kalau kita itu kan pakai meja ya, biasa membuat kerangka meja itu bisa kita masukkan di sini. Begitu juga peralatan-peralatan yang lain seperti itu, seperti contohnya tabung gas, wajannya seperti itu, dan lain-lain bisa masuk ke dalam sini, atau juga bisa masuk ke dalam ini, ke box ini ya, ke dalam boxnya seperti ini. Nah jadi ini biasanya yang kita buat seperti ini. Kemudian di atasnya kita buat atap, karena ini kan belum sempurna ya, belum dijadikan karena tiang di sini ya belum dijadikan juga. Kemudian di atasnya ada seperti laci gitu ya, rak gitu. Jadi untuk peralatan seperti plastik kayak gitu. Kemudian koran atau lain-lain lah seperti, jadi bisa untuk
berfungsi untuk bahan-bahan lain atau peralatan-peralatan lain. Nah, jadi sebenarnya simpel saja ya teman-teman, tidak seperti membuat gerobak-gerobak martabak dan lain-lain. Kalau untuk jualan roti goreng itu lebih simpel ya teman, lebih simpel, lebih mudah mendesainnya ya, jadi tidak terlalu rumit. Cuma nanti kalau diusahakan untuk atasnya itu ada penutupnya seperti itu, fungsinya itu untuk menatap di sini kan seperti itu. Dan biasanya kan kita menggunakan triplek ya, triplek ataupun Hollywood ya, biasa kita taruh di sini, di depan sini. Jadi kalau ketika kita sudah tutup jualan, kita taruhkan di sini. Ini kan belum selesai 100% ya teman. Jadi nanti kita kasih tulisan ya, roti goreng dan cakwe di sini seperti itu. Kemudian itu untuk yang penyangganya, pintunya itu belum, dan mungkin belum kita bersihkan juga, akan dicat lagi seperti itu. Jadi memang banyak yang harus kita perbaiki ya teman. Jadi seperti inilah kondisinya teman, gambarannya. Kalau teman-teman ingin membuat minimalis, saya sarankan itu ukurannya, karena saya pernah membuat ya, ukurannya kalau panjangnya itu sekitar 125 atau 130 itu sudah sedang sekali, tapi peralatan nanti sulit di dalam, hanya peralatan tertentu. Tapi kalau untuk meja dan lain-lain kan besar ya, itu tidak bisa untuk dimasukkan. Kemudian lebarnya sekitar 60 lah, kalau 70 terlalu lebar ya. Kemudian kalau tinggi ya teman, tinggi itu kalau dari roda bawah itu kan, dari roda bawah sampai ke roda atas itu ya mungkin sekitar 2 meteran lebih kan seperti itu. Jadi ini tinggi saya saja 160, kemudian ditambah sana 40-an kan, jadi sekitar 2 meteran. Jadi itu standarnya ya, standarnya agar pas untuk kita leluasa di dalam sana. Apalagi kalau gorengnya nanti kan biasanya kita di sini. Jadi gorengnya nanti di sekitar belakang sini, kemudian ada meja ya seperti itu biasanya, jadi lapang tempatnya, sehingga kalau upahnya nanti pelanggannya ramai juga enak kita desainnya seperti itu. Jadi lalu lalang kita melayani penjual itu kan, melayani pembeli, dan kita menjual itu kan mudah ya seperti itu, jadi tidak terlalu ribet. Nah, jadi ini ya teman-teman, setidaknya gambaran untuk teman-teman semua yang ingin mendesain gerobak ataupun mungkin yang sudah pengalaman ya, karena banyak di subscriber saya itu kan banyak orang-orang yang sudah, teman-teman yang sudah berjualan, jadi punya pengalaman yang lebih menjabarkan ya tentang bagaimana desain gerobak, membuat gerobak, ataupun kalau bahasa di Jawa Timur itu kan rombong ya, kalau kita biasa nyebutnya gerobak kalau di sini seperti itu. Jadi desain-desain itu tergantung teman-teman sendiri, tapi setidaknya gambaran untuk realnya, untuk umumnya itu hanya seperti ini, selintas saja ya teman, jadi tidak terlalu repot. Oke teman-teman, jadi itu ya sedikit penjelasan dari saya ketika teman-teman semua ingin mendesain gerobak, dan sesuaikanlah di tempat pertama, sesuaikan di tempat ketika teman-teman akan berjualan. Kalau bisa itu kan teman-teman, jadi terlebih dahulu mencari tempat di mana tempatnya dan luas lahan, kemudian luas stand yang akan ditempati teman-teman itu kan bisa disesuaikan. Apalagi kalau kita kan termasuk memakan tempat ya, kalau pagi atau sebelum matang gorengan itu otomatis kita harus tempat penggorengan dan tempat ngesap ataupun pemotongan-potongan seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, sedikit gambaran saja gitu kan ketika teman-teman ingin membuat, dan itu nanti kembali pada teman-teman semua akan seperti apa bentuknya dan bagaimana. Oke, kita berjumpa lagi di tayangan berikutnya.